Teresa lahir pada 1968 di Connecticut dan kedua orang tuanya berpisah saat dia masih berumur 1 bulan. Teresa kemudian dibesarkan oleh sang ibu. Sejak kelas 6 SD, dia memiliki minat di bidang kedokteran dan bercita-cita menjadi dokter. Pada 1996, dia lulus dari Fakultas Kedokteran dan menyelesaikan kursus pra-kedokteran serta menyelesaikan residensinya di University of Florida. Pada tahun 2000, dia menikah dengan seorang pria bernama Kenny. Tetapi selang 3 tahun kemudian mereka bercerai dan Teresa bertemu dengan pria lain bernama Mark melalui saudara perempuannya yang berteman baik dengan Mark. Pada 2003, Teresa menikah dengan Mark dan mereka dikaruniai 2 anak perempuan. Pada 2006, mereka pindah ke Florida dan mendirikan praktik medis holistik. Sesaat sebelum kematiannya, Teresa diprofilkan di majalah wanita lokal. Pada 2015, Mark menghadiri pernikahan teman masa kecilnya, Curtis, dan menceritakan kepadanya bahwa pernikahannya dengan Teresa dalam masalah. Mark khawatir kalau Teresa akan mengambil kedua putrinya darinya, dan dia mengatakan Mark tidak punya uang untuk memperjuangkan hak asuh. Curtis mengatakan satu-satunya cara adalah Teresa harus mati. Mark berjanji akan membayar Curtis kalau dia mau membantunya, dan kemudian kedua pria ini membicarakan rencana pembunuhan atas Teresa. Mark juga menghendaki Teresa dibunuh agar dia bisa mengklaim uang asuransi jiwanya. Teresa ternyata memiliki 5 polis asuransi jiwa dengan total 6 triliun. Tanpa sepengetahuan Mark, Curtis minta bantuan orang ketiga untuk membantu pelaksanaan pembunuhan, yaitu Jimmy, yang dibayar sendiri oleh Curtis. Pada 27 Juni 2015 pagi, Curtis mengambil mobil sewaan dan kemudian menjemput Jimmy. GPS bisa melacak rute yang dilalui kedua pria itu. Mereka sempat berhenti di pom bensin dan tertangkap kamera CCTV. Keduanya tiba di rumah Teresa sekitar pukul 6 pagi pada Minggu 28 Juni 2015. Mereka memasuki properti dan menonaktifkan alarm keamanan sebelum pergi dan berkendara lagi. Kedua pria ini tampak dalam rekaman CCTV di Walmart dan membeli kantong sampah, tisu basah, handuk hitam, sepatu hitam, dan alat pembuka kunci. Setelah selesai berbelanja, GPS merekam kegiatan mereka saat berkendara menuju ke pantai setempat. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama di tepi laut, Jimmy dan Curtis pun hendak pulang. Perhentian mereka yang berikutnya adalah kembali ke rumah Teresa. Mereka kemudian menunggu beberapa jam sampai Teresa pulang. Teresa mendarat di bandara malam itu setelah mempersingkat liburan keluarga di Connecticut. Mark sempat mengantarnya ke bandara sehari sebelumnya agar dia bisa mengejar penerbangan pulang. Dia terbang pulang sendirian supaya bisa melayani pasien di kliniknya keesokan paginya. Teresa terakhir terlihat hidup di video CCTV di bandara Florida. Saat Teresa masuk ke dalam rumah, Jimmy dan Curtis menyergapnya. Kedua pria itu menyerangnya di dapur dengan memukulinya berulang kali menggunakan palu. Teresa dipukul 17 kali sampai tewas. Pembunuhnya kemudian pergi dan kembali ke Missouri pada dini hari tanggal 29 Juni. Jimmy dan Curtis pastinya yakin kalau mereka bisa lolos dari pembunuhan. Mereka tidak terlalu memperhatikan fakta bahwa seluruh perjalanan mereka didokumentasikan secara digital.
Jejak digital itulah yang menuntun para penyelidik untuk melacak langkah para pembunuh langsung menuju TKP sampai akhirnya kembali ke depan pintu rumah Jimmy setelah selesai menghabisi nyawa Teresa. Mereka berdua lupa kalau mereka hidup di abad 21 yang serba canggih. Pada 29 Juni 2015, Teresa ditemukan tewas di rumahnya oleh seorang teman keluarga. Mark memulai sandiwaranya. Mark menelpon temannya untuk menanyakan tentang Teresa karena dia tidak masuk kerja. Sang teman masuk rumah dan menemukan Teresa tergeletak di lantai dapur bersimbah darah dan polisi menemukan palu di samping tubuhnya. Seminggu kemudian pemakaman Teresa berlangsung. Mark menghadiri pemakaman bersama kedua putrinya dan dia tampak berduka mendalam. Tidak ada petunjuk apapun atas kasus ini selama hampir 2 bulan. Tetapi pada Agustus 2015, polisi bertindak berdasarkan petunjuk dan menangkap Jimmy dan Curtis di Missouri. Kedua pria itu didakwa dengan pembunuhan. Para penyelidik bisa menarik rute perjalanan mereka dari sistem GPS di mobil sewaan mereka, data dari menara ponsel dan rekaman CCTV yang akhirnya menolong pihak kepolisian untuk menyusun kronologi lengkap pembunuhan atas Dr. Teresa. Salah satu teman sekolah Curtis mengatakan kalau Curtis adalah salah satu orang terpintar dalam mengoperasikan komputer, tetapi kenapa kasus ini membuat Curtis tampak bodoh dan amat sangat bodoh? Pacar Jimmy memberitahu polisi dalam penyelidikan mereka kalau Jimmy telah mengaku membunuh Teresa. Wanita ini mengatakan Jimmy sendiri yang mengatakan kalau Mark mempekerjakan Curtis yang kemudian menyewa Jimmy untuk membunuh istrinya demi uang asuransi jiwanya. Pada Desember 2015, Mark didakwa melakukan pembunuhan setelah diketahui hubungan antara dia dan Curtis. Kecurigaan polisi sejak awal memang ditujukan terhadap Mark. Beberapa jam setelah pemakaman Teresa, para penyelidik memergoki Mark membuang peralatan komputer ke tempat sampah di belakang kantor pasangan itu. Awalnya Mark tampak kooperatif dan mau menyerahkan ponselnya kepada penyelidik, tetapi setelahnya dia menolak untuk bekerja sama. Pada 11 Mei 2016, Ibu Teresa mendapat hak asuh atas anak-anak Teresa saat kasus pembunuhan Teresa siap dibawa ke pengadilan. Curtis bersedia mengambil kesepakatan pembelaan selama 25 tahun sebagai imbalan atas kesaksiannya melawan Mark dan Jimmy. Pada 2016, Curtis mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Jimmy awalnya menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan kemungkinan hukuman mati. Namun, Jimmy dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 yang lebih rendah selain pelanggaran. Pada 23 Oktober 2019, juri memutuskan dia bersalah dan pada 12 Desember dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara untuk Mark, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Pada 4 Desember 2019, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan juri dengan suara bulat merekomendasikan agar dia dihukum mati. Pada 3 Januari 2020, hakim menjatuhkan hukuman mati atas Mark. Dia tetap menunggu hukuman mati di lembaga pemasyarakatan. Pada November 2022, Mahkamah Agung Florida
menyatakan bahwa banding hukuman matinya ditolak. Pada 1 Desember 2022, Mark mengajukan mosi baru untuk sidang ulang dengan harapan dapat membatalkan keputusan tersebut. Tetapi keputusan bulat sudah diambil dan Mark dijatuhi hukuman mati.